1445 Hijriah segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SMK Negeri 1 Sampit, Ibu Datranda Wismayani, yang kami hormati dan kami muliakan Akhina Fillah Ustaz Taufikur Rahman selaku penceramah pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan, ketua-ketua jurusan, serta siswa-siswi sekalian yang kami banggakan. Yang pertama, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di sekolah ini, wabil khusus hadir ke musala ini dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar SMK Negeri 1 Sampit tahun 1445 Hijriah. Salawat dan salam semoga tersampaikan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu guru serta siswa-siswi yang kami banggakan, susunan acara pelaksanaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar SMK Negeri 1 Sampit tahun 1445 Hijriah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan Ibu Kepala Sekolah. 4. Ceramah agama. 5. Doa dan sekaligus penutup. Memasuki acara pertama, pembukaan. Marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memasuki acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Anita Diah Ayu, alumni SMK Negeri 1 Sampit tahun 2018. Sekali lagi, Anita Diah Ayu SPD, sudah sarjana, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh saudari Anita Ayu SPD. Anita ini alumni dari IAIN Palangkaraya. Jadi SMK bisa masuk IAIN, buktinya Anita sudah lulus menjadi guru agama di salah satu lembaga pendidikan di Sangkit. Dan untuk diketahui bahwa Anita ini alumni tahun 2018 dan pernah mewakili Kalimantan Tengah MTQ tingkat nasional dalam rangka pentas PAI tahun 2016. Jadi alhamdulillah SMK 1 cukup membanggakan di bidang keagamaan karena kita sering mewakili tingkat nasional di pentas nasional baik di MTQ maupun di pentas PAI. Mudah-mudahan di sini nanti ada generasi penerusnya. Amin. Selanjutnya kita jalankan sama-sama sambutan Ibu Kepala SMK Negeri 1 Sampit kepada Ibu Tetranda Ismayani. Dengan ini disilakan. Terima kasih Bapak Nay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hari ini Ibu mungkin tidak banyak kata untuk memberikan sambutan. Yang pertama, Ibu kurang sehat. Yang kedua, Ibu ada Zoom jam 9 tadi sudah mulai. Yang ketiga, Ibu nunggu tamu dari Palangkaraya. Jadi untuk hari-hari ini saya terima kasih kepada Pak Pana selaku wakil kesiswaan sudah mempersiapkan acara ini. Kita tidak mempersiapkan khusus seperti biasanya karena kadang khusus seperti biasanya itu mohon maaf siswa kadang itu main saja nggak usah hadir. Nah juga kepada saya mungkin juga gitu, besok maulid izin dulu ya Pak, misalnya seperti itu. Alhamdulillah hari ini walaupun dadakan kita bisa melaksanakan maulid ini. Nanti juga terima kasih kepada Pak Ustadz yang hari ini sudah menghadiri undangan kami seperti biasanya. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bersama-sama dengan siswa hari ini. Mudah-mudahan kita selalu ingat tauladan dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena dari tauladan beliaulah kita ini jadi manusia-manusia yang beradab. Mohon anak-anakku baik yang di teras, di luar, di teras kelas, ikuti ceramah ini dengan baik karena kita memang harus selalu perlu diingatkan. Karena di dunia sana, di luar sana, di luar lingkungan sekolah sana banyak hal-hal mungkin kalau tidak kita bisa menyaringnya banyak hal negatif. Kita buka TikTok banyak hal negatif daripada positifnya. Kita buka IG juga banyak. Kita buka Facebook juga banyak. Belum hal lainnya. Nah, hari ini sebagai siswa pelajar itu artinya terpelajar. Jadi tunjukkan sikap sebagai seorang pelajar. Baik cara berbicara, menghargai orang tua, menghargai guru, menghargai teman, menghargai adik, menghargai kakaknya.
walaupun orang lain yang belum kita kenal, kita tetap harus santun, berbudi pekerti. Ya, santun juga terhadap orang-orang yang tidak suka dengan kita. Kalau orang tidak suka dengan kita, kita balas juga dengan tidak suka, akan jadi masalah. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Ikuti kegiatan ini dengan baik, dengarkan, amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di ucapan alhamdulillah, Ibu Airi, sambutan Ibu, semoga kita semua mendapat keberkahan dari kegiatan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan pada pagi hari ini kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa dicapkan baik-baik oleh seluruh siswa apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Kami dari kesiswaan hanya melaksanakan instruksi beliau bahwa hari ini dipersiapkan untuk kegiatan maulid dan tidak dilaksanakan secara khusus, tapi otomatis dan insidental. Tapi jangan melihat kesananya, tapi kita ambil hikmahnya, ya. Karena kalau dibilangin mungkin banyak yang tidak hadir. Demikian sambutan dari beliau. Selanjutnya tibalah kita kepada acara yang sesungguhnya yang kita nanti-nanti, yaitu ceramah agama atau tausiah seputar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh yang terhormat yang kami muliakan Ustaz Taufikur Rahman. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan وأنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه من يوم هذا إلى يوم الزحام. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين. آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan seluruh Dewan Guru SMK 1 Negeri Sampit, wabil khusus Ibu Kepala Sekolah, dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak
budak kesiswaan Bapak Pahnai, seluruh staf usaha, siswa-siswi dan hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira masih jelas suara Ustaz masih? Jadi sebelumnya Ustaz minta maaf, minta halal, minta redha karena hari ini kurang sehat. Ibu kepala sekolah kurang sehat, belum pun kurang sehat juga. Karena mulai hari semalam siang, kemudian lanjut malam ada pengajian, jadi suaranya agak serak-serak rusak. Bukan serak-serak basah lagi, serak-serak rusak. Mudah-mudahan dengan kita merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun apa yang dikatakan oleh Bapak kita Pak Pahnai tadi, kita mengadakannya secara dadakan, namun yang perlu kita perhatikan hikmah di balik peringatan ini. Yang pastinya gara-gara dadakan, ujar Pak Pahnai, mungkin kalau diumumkan sedikit jamaahnya, tapi karena tidak diumumkan, alhamdulillah jamaahnya membludak sampai keluar. Dan Ustaz sudah beberapa kali mengikuti acara di SMK 1 ini, paling jamaahnya dari dalam sini aja. Di luar pun kadang-kadang ada, cuman tidak beberapa orang. Ini alhamdulillah sampai ke teras-teras ini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini guna memperingati Maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, kita senantiasa dirahmati oleh Allah, kita senantiasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita nanti dibangkit pada hari kiamat, melainkan kita dibangkit di halal beserta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam surganya dan meminum haud telaga daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kehaliban junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah dalil? Adakah landasan yang utama untuk memperingati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maulidnya? Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, kata Allah, karena peringatan itu merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang beriman. Kalau saja para salafun salih, para ulama-ulama kita terdahulu yang menjadi penggagas daripada peringatan Maulid ini tidak memperingati Maulid Nabi, niscaya kita sudah tidak akan tahu lagi bagaimana kehidupan Rasulullah. Jangankan kita mengetahui kehidupan Rasulullah, di zaman sekarang berapa banyak anak-anak muda yang tidak mengetahui siapa ayah Nabi. Betul? Di zaman sekarang berapa banyak anak-anak muda, bahkan orang tua, tidak kenal lagi siapa kakek Nabi. Di zaman sekarang berapa
siapa ibu Nabi? Mereka tidak bisa menjawab. Apalagi bagaimana kehidupan Nabi sehari-hari, bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana senyumnya Nabi, bagaimana cara duduknya Nabi, bagaimana cara sholatnya Nabi, dan bagaimana perjuangan Nabi. Di dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak layaknya seperti manusia. Ustaz, kalau Nabi tidak selayaknya seperti manusia, lalu Nabi seperti apa? Di zaman dulu ada seorang penyair yang terkenal. Apabila dia dipinta oleh seseorang untuk membuatkan syair, dengan secara dadakan, spontan, misal namanya ini Hasan bin Sabit, ya Hasan, bikinkan untukku syair tentang keindahan bunga. Seketika itu dipinta, seketika Hasan bin Sabit bisa membuat, saking hebatnya membuat syair. Kalau ada seseorang yang meminta kepada beliau, wahai Hasan bin Sabit, bikinkan untukku sebuah syair untuk perjuangan, ketika dipinta langsung dibikin. Maka di zaman itu Hasan bin Sabit ini pernah dipinta oleh orang-orang kafir Quraisy yang membenci Rasulullah, oleh orang-orang yang tidak senang kepada Rasulullah. Ketika itu mereka meminta, ya Hasan, engkau seorang penyair yang ulung, kami minta tolong bikinkan sebuah syair untuk menjelek-jelekkan Muhammad. Ujar Hasan bin Sabit ketika itu beliau belum masuk Islam, kalau kalian meminta kepadaku syair untuk menjelek-jelekkan Muhammad, apa imbalan yang kalian berikan kepadaku? Apa imbalannya? Maka Hasan bin Sabit bertanya seperti itu. Ketika itu seluruh pimpinan kabilah-kabilah kafir Quraisy di kala itu mengatakan, wahai bin Hasan bin Sabit, berapapun uang yang engkau inginkan, niscaya kami akan berikan. Berapapun unta yang engkau inginkan, akan kami berikan. Dan berapapun kekayaan yang engkau inginkan, akan kami berikan. Maka Hasan bin Sabit, karena beliau ini belum kenal lagi dengan Rasulullah, kata Hasan bin Sabit, berikan kepadaku beberapa hari untuk membuat syair menjelek-jelekkan Muhammad. Maka Hasan bin Sabit pun di dalam beberapa hari itu memperhatikan bagaimana tidurnya Rasulullah, bagaimana bangunnya Rasulullah, bagaimana senyumnya Rasulullah, bagaimana pergaulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat Hasan bin Sabit ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, ternyata ketika tidurnya saja Hasan bin Sabit tidak pernah menemui aib Rasulullah sedikit jua pun. Coba kalau kita, coba kalau kita sebelum tidur mandi, sebelum tidur pakai wangi-wangian, sebelum tidur pakai make up kalau perempuan. Namun ketika tidur
sudah nampak air. Montoknya yang tadinya dia rapat bibirnya selain terbuka mulutnya bunyi ya Allah. Belum lagi ada hiasan yang kadang-kadang keluar dari sela-sela bibirnya. Kira-kira wangi apa bau? Ada di sini yang keluar dari sela-sela bibirnya ketika tidur buat harum wangi? Ya. Kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertidur, bagaimana awal Rasulullah tidur? Ketika itulah, seperti itulah Rasulullah bangun. Bayangkan, Rasulullah kalau beliau mau tidur, beliau pasti mengambil air wudhu. Rasulullah kalau mau tidur, beliau cuci kaki, cuci tangan, ngambil air wudhu. Sini ada yang tiap malam sebelum tidur cuci tangan, cukup cuci kaki, lalu ngambil air wudhu ketika tidur. Yang kebanyakannya kita bukan ngambil air wudhu ketika tidur, tapi ngambil HP. Ya tidak? Bahkan kadang-kadang jangankan sempat mengucapkan Bismikallahumma ahya wa bismika amut, tetapi yang sempat itu melihat WA, melihat status, melihat apalagi Facebook itu ketika tidur, akhirnya kelupaan baca doa. Rasulullah jangankan sholat, tidur saja Rasulullah punya adab. Bangun tidur, apa yang diucapkan Rasulullah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tidak ada yang mula-mula diucapkan Rasulullah ketika bangun tidur kecuali puji-pujian kepada Allah. Kalau kita bangun tidur, mana HP-ku aja, mana HP-ku aja, itu yang dicari. Kemudian Rasulullah ketika bangun tidur memuji Allah. Setelah memuji Allah, bergegas ke tempat di mana itu diletakkan air. Rasulullah mandi, kemudian kembali mengambil air wudhu. Kalau kita kadang-kadang sudah bangun tidur, ngambil HP, tidur lagi. Masya Allah, Rasulullah. Dan yang paling istimewa, ketika tidurnya Rasulullah tidak seperti kita. Kalau kita tidurnya seperti orang yang mati. Ujar kami, bahasa kami, ya kalau bahasa kita orang sakit, guring mati, ya kan? Guring mati, digarap kawan, maka ada kau tahu. Saring kawannya, ambil kawannya garam, letakkan kawannya di muka bibirnya, dikeluarkan dari lidahnya. Mimpi apa mimpinya? Seperti orang sedang apa? Memancok di bahasa kami. Apa mancok? Nah, saking nyenyaknya tidur. Kalau Rasulullah tidurnya
Ini kelebihan Rasulullah. Dilihat Hasan bin Sabit, bagaimana jalannya Rasulullah. Ketika jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya itu lurus, tidak celingak-celinguk. Kalau kita jangankan jalan, bermotor aja ya. Apalagi ketika pemotor ini melihat bapak pasar lawan dari sudah depan sudah lain pandangan. Akhirnya tidak jarang ada yang keserempet, ya kan? Rasulullah apabila jalan, beliau lurus. Dan ada Rasulullah apabila ada orang yang memanggil, Rasulullah berhenti dan menghadap ke arah orang yang memanggil. Itu ada Rasulullah. Kalau kita biasanya ada orang yang memanggil, halo kemana? Ke sana. Melihat kadang-kadang jangankan kawan, guru aja memanggil, mana tadi guru? Sana Pak Ali aja. Melihat guru kadang ini kurang kadang. Jadi kalau ada Rasulullah ketika dipanggil, beliau menghadap. Saya mau ke sana, kata Rasulullah. Nih, jalannya punya adab Rasulullah. Kalau kita ceritakan adab Rasulullah, kita tertawa, Rasulullah pun bisa ketawa. Cuman bedanya ketawa Rasulullah dengan ketawanya kita beda. Kalau Rasulullah apabila kelihatan gigi seri beliau, itu tanda Rasulullah tertawa. Kalau kita ketawa, kita bagaimana? Kalau tidak kelihatan rongga mulut kita, bukan tertawa. Kalau Rasulullah tersenyum, apabila tertarik antara sisi kanan dan kiri bibir beliau, itu senyumnya Rasulullah. Senyum Rasulullah gini ya. Kalau kita ini luar biasa. Dan setiap ketawa, setiap senyum seperti itu tidak pernah berlebih-lebihan. Kalau kita mulai cekikikan sampai terbahak-bahak, bahkan kadang-kadang sampai terkencing-kencing ketawa. Ada seperti itu. Ada orang yang ketawa, bila ketawa terkencing-kencing, ada. Rasulullah nih dilihat lagi oleh Hasan bin Sabit. Rasulullah kalau beliau makan, beliau tidak pernah memakan baik benda yang keras ataupun yang lembut itu mengeluarkan suara. Bagaimana Rasulullah makan? Nih makannya Rasulullah. Kalau kita ya, Rasulullah kalau minum tidak langsung habis. Sekali minum Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Minum lagi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Minum lagi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Dan cara Rasulullah bukan dengan cara meneguk, tetapi dengan cara menghisap.
Sehingga dari kehidupan yang sederhana itu, Hasan bin Sabit ingin mencari celah di mana aibnya Muhammad. Maka ketika itu Hasan bin Sabit pun mengatakan, ketika beliau tidak melihat satu pun daripada aib Nabi kita Muhammad, beliau mengatakan, wahai pimpinan-pimpinan kabilah kafir Quraisy, aku menyerah, aku tidak sanggup menulis syair untuk menjelek-jelekkan Muhammad. Karena dalam beberapa hari ini aku memperhatikan tidak ada satupun aibnya Muhammad. Bahkan kata Hasan bin Sabit, jangankan aib daripada perilakunya, aib yang ada pada batang tubuhnya saja tidak pernah aku lihat. Dari rambutnya, dari telinganya, dari alisnya, dari matanya, dari hidungnya, dari bibirnya, dari postur tubuhnya, tidak satu pun kutemukan aib. Kayak Pak Hasan bin Sabit anak menemukan aib Rasulullah, sementara hidungnya Rasulullah saja seperti huruf alif. Pernah melihat huruf alif? Adakah huruf alif itu yang bengkok? Lurus hidung Rasulullah. Kalau kita macam-macam, orang kan kayak kolak-kolak, kolak pakai sambal, mancung tapi besar. Ada yang mancung tapi ke dalam, ya. Ada yang mancung hidungnya, lubangnya kebesaran, ya. Ada yang mancungnya di sininya turun, ya kan? Ada yang mancung di sini yang tenggelam. Bibi Rasulullah seperti huruf mim, halus, tipis. Ini bibirnya Rasulullah. Kalau kita bibir macam-macamnya keluar. Ada yang di atasnya tipis, bawah tebal. Ada yang dua-duanya tebal. Macam-macam, ya. Gigi Rasulullah rapi. Bahkan dikatakan, "Faida tabassama kahabbil ghamam." Apabila Rasulullah tersenyum dan ketawa, maka giginya Rasulullah akan mengintip dari celah-celah bibir beliau seperti mengintipnya matahari yang terang dari celah-celah awan yang menutupinya. Kayak apa tahu? Dibayangkan, pernah ke matahari tertutup awan, begitu tertutup lalu terbuka, kayak apa? Celing, memancar cahaya. Masya Allah. Sehingga Hasan bin Sabit bukannya menghina Rasulullah melalui syairnya, tetapi Hasan bin Sabit memuji Rasulullah dari syairnya. Apa syair Hasan bin Sabit? Ujar Hasan bin Sabit, wa ajmalu minka lam tawaqqat
dengan mataku, kata beliau. Kada pernah Hasan bin Sabit melihat orang seindah Rasulullah. Wa aqyatu min kalam tali bin nisa, dan orang sepertimu, kata Hasan bin Sabit, tidak pernah aku lihat lahir daripada perempuan manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan seakan-akan sunyi, bersih daripada aib, kan tidak bisa aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha, seakan-akan ya Muhammad, seakan-akan ya Rasulullah, engkau diciptakan Allah itu menurut kehendakmu. Artinya Sidin minta hidung kayak ini, alis kayak ini. Alis Rasulullah itu kal hajib, alis Rasulullah itu kal hajib. Alisnya Rasulullah seperti huruf nun, lancip. Kalau kita macam-macamnya perempuan-perempuan kalau belum menikah ini itu natural diberantakan, tapi kita lihat sudah menikah ininya di itu tulis bila anak kondangan, bila anak kondangan tiap hari menguruskan ini, ya kan? Rasulullah sempurna sampai sahabat Hasan bin Sabit mengatakan, orang sepertimu tidak pernah aku lihat, orang sepertimu tidak pernah aku, tidak pernah dilahirkan daripada wanita manapun. Seakan engkau ya Rasulullah diciptakan Allah menurut kehendakmu. Saking sempurnanya Nabi kita Muhammad, sehingga di dalam syair wajahnya Rasulullah bercahaya, terang wajah Rasulullah daripada cahaya ilahiyah. Di dalam syair dikatakan wajahnya Rasulullah bak bulan purnama. Wajahnya Rasulullah sangat tampan, sangat cantik, sehingga tidak mempunyai aib sedikit juga pun. Ditambah lagi Nabi kita Muhammad SAW, beliau mempunyai budi pekerti yang luhur. Rasulullah mempunyai budi pekerti yang baik, sehingga saking baiknya budi pekerti Nabi kita Muhammad SAW, Allah memuji Nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad, kata Allah, mempunyai akhlak yang agung. Bagaimana tidak agung akhlak Rasulullah? Semenjak kecilnya saja Nabi kita Muhammad SAW sudah memiliki gelar Al-Amin. Di sini ada namanya Al-Amin. Muhammad dan kerja Al-Amin. Ya kan? Al-Amin ini gelar yang diberikan seluruh penduduk Mekah ketika itu. Kenapa penduduk Mekah memberikan Nabi gelar Al-Amin? Di waktu remaja pernah terjadi peristiwa besar antara suku daripada kabilah Arab, ketika itu saling berebutan. Berebut apa mereka? Berebut kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Di Mekah sana ada sebongkah batu, yang mana batu ini bernama Hajar Aswad. Hajar Aswad ini batu yang mulia,
si kabilah menginginkan kami yang layak meletakkan ini batu. Satu kabilah lagi, kami yang layak meletakkan ini batu. Satu kabilah lagi, kami yang layak meletakkan ini batu. Sehingga saking merasa paling mulia di antara kabilah-kabilah, sampai-sampai mau perang saudara. Ya kan? Apalagi sudah ada memprovokasi dia, ada nama provokasinya, terjadi perang. Maka ketika itu bingung siapa yang berhak, maka Nabi kita Muhammad di ketika itu masih dalam keadaan remaja, usia beliau baru sekitar 20 tahunan. Ujar Rasulullah, wahai kabilah-kabilah, ulun ada usul, saya ada usul. Apa usulmu wahai Muhammad? Bagaimana kalau begini, siapa yang paling duluan masuk ke Baitullah, itulah yang harus meletakkannya. Maka seluruh orang-orang Arab di kala itu setuju. Betul yang engkau katakan wahai Muhammad, maka setuju. Ternyata apa yang terjadi? Pada malam hari itu tidak ada orang yang paling duluan datang ke Baitullah kecuali Rasulullah. Padahal usianya masih dalam keadaan muda. Nah ini kalau anak-anak muda itu kalau bisa adalah paling mula-mula datang ke tempat-tempat ibadah. Sebagaimana Rasulullah datang ke Baitullah, panyungsungnya. Kalau kita kadang-kadang ya kalau aki-aki, kai-kai yang duluan ke masjid, kai-kai yang duluan aja. Ya Rasulullah, karena Rasulullah duluan datang di Baitullah, maka ketika itu sepakatlah orang-orang di Mekah di kala itu yang meletakkan ini batu yang berhak adalah Muhammad. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW orang yang mempunyai akhlak yang terpuji. Rasulullah orang yang mempunyai akhlak yang agung. Nabi kita Muhammad SAW mempunyai sifat syadidul haya wat tawadu. Nabi itu adalah seorang manusia yang bersangatan pemalu wat tawadu. Apa tawadu? Haya itu pemalu, tawadu itu rendah hati. Tidak mentang-mentang ketika beliau merasa beliaulah yang pantas, tidak. Merasa beliaulah yang permulaan datang, lalu beliau yang meletakkan Baitullah, meletakkan Hajar Aswad, tidak. Rasulullah SAW ketika itu menghamparkan sorban beliau, dihamparkan sorbannya, diletakkanlah Hajar Aswad tadi di tengah-tengah sorbannya. Kemudian apa kata Rasulullah? Oh, seluruh pimpinan kabilah kemari mendekat, pegang sisi sorban ini. Maka seluruh pimpinan kabilah pun memegang seluruh sorban Rasulullah daripada sisi-sisinya. Ketika sudah diangkat itu batu Hajar Aswad dengan sorban Rasulullah, maka yang meletakkannya adalah Rasulullah. Maka ketika umur 20 tahun Rasulullah mampu mempersatukan seluruh kabilah. Dengan sebab apa? Dengan sebab akhlaknya. Akhlak yang bagaimana? Yaitu sifat tawadu. Maka kita kalau ingin menjadi orang yang dicintai orang, maka tanamkanlah di dalam diri kita sifat tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati, tidak menyombongkan diri dengan kelebihan yang ia miliki.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mempunyai sifat haya. Apa itu haya? Pemalu. Kalau kita ngakuin umatnya Rasulullah, maka hendaklah kita menjadi orang yang pemalu. Daripada apa? Daripada sesuatu hal yang tidak baik. Ini kisah. Pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu ingin memperbaiki alas daripada Baitullah. Kalau kita menyebutnya kelambu Baitullah, ya kan? Ingin memperbaiki alas Baitullah. Ketika itu Nabi kita Muhammad Sallallahu naik ke atas Baitullah tadi untuk memperbaikinya. Ternyata ketika Rasulullah sedang naik ke atas Baitullah untuk memperbaiki alas daripada Baitullah, tiba-tiba ada angin kencang. Ada angin kencang meniup jubahnya Rasulullah, sehingga jubahnya Rasulullah tersingkap sampai ke kaki. Sampai ke kaki. Sampai ke kaki. Sampai ke kaki. Ketika itu Rasulullah melihat kakinya tersingkap, merah pipi beliau. Kenapa Rasulullah merah pipi beliau? Karena Rasulullah itu warna kulitnya putih kemerah-merahan, seperti buah apel kunci, putih kemerah-merahan, sehingga apabila beliau malu atau marah maka nampak dari pipi beliau, merah pipi beliau. Kenapa pipi beliau sampai memerah? Dikarenakan malu kelihatan kaki. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak zaman sekarang orang yang tidak hanya kelihatan kaki, bahkan lutut, bahkan pahanya kelihatan. Dengan bangganya keliling kota Sampit, dengan bangganya keliling Lampung Normentaya. Kadang-kadang maaf, tidak hanya menyelip kawannya, temannya, bahkan gurunya pun diselipnya. Ayo, Rasulullah seorang laki-laki, kelihatan kaki beliau, malu Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan perempuan? Maka siswa-siswi SMK 1 mudah-mudahan malunya seperti Rasulullah. Kenapa orang beriman harus malu seperti Rasulullah? Karena Rasulullah mengatakan al-haya'u minal iman. Sifat malu sebahagian daripada iman. Maka berhati-hatilah apabila rasa malu sudah tercabut daripada kita. Kalau rasa malu sudah tidak ada lagi di dalam diri kita, maka barangkali iman kita sudah hilang. Nah, yang kedua, Rasulullah mempunyai sifat malu. Kapan itu? Ketika Rasulullah berdagang dari kota Makkah ke negeri Syam. Dagangan siapa yang dibawa Nabi? Dagangan yang dibawa Nabi adalah dagangannya Khadijah sebelum dijadikan Rasulullah istri. Ketika Rasulullah berdagang dari Mekah ke negeri Syam, ketika itu ada seorang pembantu Nabi yang bernama Maisarah. Maka Maisarah ini menceritakan, ya Rasulullah, ya Khadijah, ketika aku berdagang dengan Muhammad, banyak keanehan
peristiwa yang di luar akal terjadi selama dalam perjalanan. Maka ketika itu Khadijah bertanya, wahai Maisarah, apakah itu? Ujar Maisarah, wahai Khadijah, ketika aku menyertai Muhammad berdagang dari Mekah ke Syam, awan senantiasa menaungi selama dalam perjalanan, kagak pernah kepanasan. Karena apa? Dinaungi terus oleh awan. Kalau kita hujan kehujanan, panas kepanasan, ya kan? Makanya cewek-cewek, siswi-siswi kadang-kadang kalau mau keluar rumah pakai sunscreen, ya kan? Supaya apa? Supaya menghalau panasnya matahari. Kalau ke pantai, ada sunscreen lagi dipakainya, sunblock. Ya. Rasulullah kada perlu sunscreen, Rasulullah kada perlu sunblock. Yang menaungi beliau adalah ketika di dalam perjalanan, unta senantiasa patuh dan perjalanan cepat sampai, kata Maisarah. Ditambah lagi ketika Rasulullah pulang daripada berdagang, Rasulullah mempunyai untung yang besar, senantiasa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat. Kenapa? Karena Rasulullah berdagang dengan cara jujur. Karena Rasulullah jujur di dalam berdagangnya, maka orang pun senang membeli barang kepada Rasul. Nah, kalau nanti sudah keluar daripada SMK 1 lalu kuliah, semuanya kadang mungkin nih jadi pejabat bertahan yang lebaran. Kadang-kadang ada yang jadi pedagang, maka jadi pedaganglah yang jujur. Kadang-kadang ada yang jadi petani, jadi petanilah yang jujur. Kadang-kadang ada yang jadi buruh, maka jadi buruhlah yang jujur. Kalau ada yang menjadi kontraktor, jadi kontraktorlah yang jujur. Kalau jadi guru, jadi gurulah yang jujur. Kalau jadi pejabat, jadi pejabatlah yang jujur. Lihat Rasulullah. Kenapa Rasulullah digelar Al-Amin? Karena selama hidupnya tidak pernah berdusta. Karena kejujurannya ini diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah, maka Khadijah pun menaruh hati. Bahasa kita jatuh cinta, falling in love. Jatuh cinta lawan Rasulullah. Kenapa? Karena sifatnya. Lalu diutuslah oleh Rasulullah, siapa namanya? Nafisah. Siapa tadi? Nafisah binti Umayyah ini pembantu Rasulullah. Ujar Khadijah, Nafisah takonakan Kang Muhammad, kenapa Muhammad kada kawin-kawin? Umur sudah 25 tahun. Datanglah Nafisah di terakhir kisah. Datanglah Nafisah kepada Rasulullah, ya Muhammad, aku ingin bertanya kepadamu, kenapa engkau sudah umur 25 tahun tidak kawin-kawin? Apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad? Ya Nafisah, bagaimana aku ingin kawin sementara aku ini adalah semenjak kecilku aku sudah dalam keadaan yatim dan piatu. Abah kadidah Nafisah, mamaku kadidah. Dan aku kata Rasulullah, tidak ada ayah, tidak ada ibu, aku tidak mempunyai harta, aku ini orang susah. Ya kan? Orang susah. Ada lagunya tuh, termiskin di dunia. Merasa susah, merasa miskin.
Langsung jawab tidak? Langsung jawab tuh. Ada tawaran lagi. Tapi Rasulullah seorang manusia yang bersangat tanpa malu. Apa ujar Rasulullah? Ya Nafisah, siapakah orangnya wahai Nafisah? Maka Nafisah pun mengatakan, ia adalah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Ialah Khadijah. Ternyata siapa nang anak kawin lawan Nabi? Khadijah tadi siapa? Siapa Nabi? Bos Nabi. Mendengar Khadijah ingin menjadikan beliau adalah seorang suami, maka apa yang dikatakan Rasulullah? Apakah Rasul mengiyakan? Belum. Ada. Ujar Nabi, wahai Nafisah, sungguh Khadijah itu perempuan yang terpelihara, keturunannya mulia, ia ada orang yang kaya, akhlaknya baik, ilmunya tinggi. Dipuji Rasulullah Khadijah. Rasulullah menjawab tawaran Nafisah dengan kata-kata sindiran, tidak langsung. Ayo ada itu. Kira-kira SMK 1 nih Bang, ada kawannya nih yang tertarik. Begininya bagus, bungas orangnya, sugih pula, pintar pula. Lalu kuliah lawan emat-emat. Aku nih anda kalau nikah makan. Kira-kira ujar amat apa? Ujar amat sebenarnya aku tuh lawas sudah anak nikah. Itu jawaban amat. Sebenarnya sebelum menikah anak aku nih lawas sudah anak nikah. Cuma aku ada wanita amat. Itu amat. Tapi kalau Nabi Muhammad beliau malu. Sumpah sidin. Ayo lelakian sumpah mengutarakan cinta. Itu yang pasti sudah. Itu yang pasti sudah. Dan pastinya apa? Khadijah ingin menjadikan Rasulullah suami, Nabi Muhammad menginginkan Khadijah menjadi istri, dan pasti dinikahi. Di kadang-kadang mengkawanan ini bahandakan kadang-kadang kok itu sekedar apa? Sekedar pelampiasan ya tadi. Sudah lulus dari SMK ini lain lagi. Ya kan? Nah, beginian jangan sampai menjadi orang yang sekedar dilampiaskan oleh laki-laki. Jangan hakon. Lelaki pun kayak itu juga. Jangan dimanfaatkan beginian. Dimanfaatkan untuk apa? Karena yang di dalam antar jemputnya. Bisa banyak fokus kena bayang yang bocah semua. Nah Rasulullah tidak langsung mengiyakan. Punya Rasulullah, Khadijah orang yang terpuji, akhlaknya mulia. Maka ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, maka Nafisah pun memahami bahasa mantik, bahasa sindiran daripada Rasulullah. Langsung Nafisah melaporkan kepada Khadijah, ya Khadijah, Muhammad menyetujui dengan isyarat yang ia sampaikan. Maka ketika itu menikahlah Rasulullah dengan Khadijah di umur 25 tahun. Khadijah berumur 40 tahun. Menikahlah Rasulullah, membina rumah tangga yang mana mendapatkanlah keturunan, banyak keturunan Rasulullah yang sampai sekarang daripada para hamba ini. Itu dia Rasulullah. Yang mana keturunan itu berasal daripada Siti Fatimah
binti Muhammad radhiyallahu anha, yang mana daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, dari rahim Khadijah lah Rasulullah mendapatkan keturunan, dan seluruh keturunan Rasulullah menjadi orang yang beriman, sehingga Rasulullah di umur 40 tahun diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul, gigih di dalam dakwahnya meskipun cacian, makian, bahkan diancam dibunuh. Rasulullah terus menjahatannya kesungguhannya di dalam jihad fisabilillah, menembangkan agama Allah, hingga beliau pun wafat di usia kurang lebih 63 tahun dan mendapatkan keberhasilan. Apa keberhasilan Rasulullah? Umat yang terbanyak daripada nabi-nabi dan rasul tidak ada kecuali umatnya Nabi kita Muhammad. Umur 63 tahun wafat, dakwahnya sebentar, tetapi umatnya seluruh dunia. Umatnya menyebar ke penjuru dunia. Inilah di antara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang kita peringati hari ini. Mudah-mudahan semakin kita memperingati Maulid Nabi, semakin tahu, semakin tambah cinta kita kepada Rasulullah. Lalu terakhir, bagaimana tanda kita mencintai Rasulullah? Tanda cinta kita kepada Rasulullah, Al-Quran menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, jikalau umatmu mereka mencintai Allah, mencintaiku, maka ikuti kamu. Tidak ada jalan lain. Bukti cinta kita kepada Allah, kita harus mengikuti Nabi kita Muhammad. Apabila kita mengikuti Nabi kita Muhammad, maka Allah mengatakan, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada mereka. Kita yang mengikuti akhlak Nabi, kita yang mengikuti ibadah Nabi, kita yang mengikuti perangai Nabi, kita akan dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah, dan aku akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, tanda orang yang cinta kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, inna awalan nasabi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya, kata Rasulullah, orang yang paling utama di sisiku, orang yang paling aku cintai, kata Rasulullah, pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, adalah mereka yang ketika di dunia paling banyak mengucap salawat kepadaku. Maka kita membaca salat kepada Rasulullah merupakan salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Kita mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah merupakan bukti kita cinta kepada Rasulullah. Siapa yang cinta kepada Rasulullah, kana ma'i fil jannah, kata Nabi, mereka akan bersamaku di dalam surga. Sebelum kita akhiri acara mau'izah daripada peringatan Maulid ini, sama-sama kita tutup dengan salat kepada Nabi terlebih dahulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hadha ila yaumil akhirah. Kurang lebihnya ulun minta maaf, minta halal, minta ridha atas perhatiannya. Ulun ucapkan ribuan terima kasih. Demikianlah yang dapat kita sampaikan.
Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi ceramah agama warian hikmah maulid. Sebagaimana tema kita menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Teladan secara kafah. Apa itu kafah? Menyeluruh tadi sudah mulai saya sampaikan, mulai dari tidur sampai bangun sampai beliau berkeluarga. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan paling penting, semoga kita berkumpul dengan Rasulullah di akhirat kelak. Amin ya rabbal. Itu yang intinya. Baik, untuk mengambil barokah dari kegiatan ini, mari kita sejenak berdoa. Tolong semuanya tidak ada bersuara kecuali mengaminkan. Sekali lagi, tidak ada yang bersuara kecuali mengaminkan, supaya yang mengaminkan ini mendapat barokah, doanya terkabul. Kepada Pak Ustaz sekali lagi kami mohon untuk memimpin doa ini. Yatil qabul wa taman kulli syurur dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. اللهم اغفر لسيدنا محمد، اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم اصبر سيدنا محمد، اللهم اجبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم نور قلوبنا كما قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واصلح اخلاقنا كما اخلاق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وجمل احوالنا كما احوال نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل حياتنا حياة طيبة في الدنيا والآخرة كما حياة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، في طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم كمل إيماننا كما إيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنتك دار القرار مع أوليائك وأصفيائك وشهدائك والعلمائك وصلحائك برحمتك يا أرحم الراحمين، في جنتك دار القرار برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق سيدنا ونبينا محمد يسر لنا يا ربنا، لنا ووالدينا ولأولادنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأجدادنا ولجداتنا وخصوصا لهذه الجماعة، يسر لنا يا ربنا زيارة مكة والمدينة، يسر لنا زيارة مكة والمدينة، يسر لنا زيارة مكة والمدينة من أداء الحج والعمرة ظاهرا وباطنا ببركة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا يوم القيامة في زمرة أهل الإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلام في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.